Halo, tes. Halo. Iya, oke. Udah kedengeran kok, Rehan. Oke. Suaraku macet-macet nggak? Kedengeran nggak? Ini. Lanjut, Udah Pak. jelas kan? Dengeran. Udah dengar. Oke. Jelas. Ya, Dengar, Kak. dengar. Mantap. Oke, mantap. Tunggu ya. 7:30 acaranya mulai. 2 menit lagi. Oke, kayaknya udah jam 7:30 ya. Langsung aja ya. Iya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Oh iya, selamat malam. Malam, Kak. Sehat kan Selamat semuanya? Kedengaran nggak? Dengar. Dengar, Kak, dengar. Dengar kok, Kak. Dengar. Oke. Baiklah. Sebelum dimulai, mungkin saya perkenalan diri dulu kali ya. Kenalkan, nama saya Raihaniza Mahendra dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saya di sini sebagai moderator untuk menemani Kaniki dalam seminar Formula of Motivation Letter. Baiklah, sebelum dimulai, mungkin saya bakal beritahu sedikit informasi untuk selama seminar dimulai. Harap untuk dimatikan dulu terlebih dahulu speakernya atau suaranya, dan untuk tidak merekam maupun merecord selama seminar berlangsung. Oke, baiklah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari Kak Niki. Nama, Niki Andre Prabatama, Electronic Engineer. Passionate in System Control, Microcontroller, Green Technology, and Renewable Energy. Love learn new things, hard worker, discipline, and love working in a team. Experience, job experience, part-time basic French, language course teacher in French Club State Polytechnic of Malang 2016 until 2019. 2 months internship in Sugar Company PT Perkebunan Nusantara X, PG Mojo Panggong, and PG Krembong. Seminar, workshop, atau conference. Future Leader, Summit Delegate Room Technopreneur 2019. Oral Presenter, International Conference on Smart Green Technology 2018. Indonesia Delegate Future Leader Congress 2018 in UN ESCAP, Bangkok, Thailand 2018. International Wonderful Education Malaysia, Thailand Delegate 2018.
Workshop and Coaching Clinic International Journal Publication 2018. Award Best Student in Bachelor Applied Engineering Study Program Electronic Engineering Department of Electrical Engineering 2019. Best Young Innovator of Technology Future Leader Congress 2018. Sampurna Scholarship 2015 until 2018. CPA Scholarship 2018, Organization Experience, Chief of French Club State Polytechnic of Malang 2016-2019, Founder and Chief of Laskar Pejuang Harapan Community 2018 until present, Volunteer of International Office Affairs State Polytechnic of Malang 2016 until 2019. Chief of Organizing Committee Open House Warung Prancis and Indonesian Prancis Joint Seminar 2016 until 2019. Treasurer and Chief of Environment Division Karang Taruna Kelurahan Tunggul Wulung NGO 2015 until 2018. Chief of Liaison Officer Firefighting Robot Contest in Indonesia Robot Contest Regional for 2018. Chief of Social Project Bakti Kami untuk Negeri 1 in Mulyorjo to Elementary School. Education, Bachelor Degree Electronic Engineering, majoring Electronic Engineering with specialization in Industrial Control System, Analog Electronic, Digital Electronic, and Embedded System. Already graduated in 2019, obtained cum laude academic GPA 3.83. With thesis title Missing Control Organic Waste Anaerobic Fermentation in Home Scale Biogas Production. The best student in Bachelor Applied Engineering Study Program Electronic Engineering State Polytechnic of Malang Class of 2015. Baiklah, tadi merupakan kurikulum ITH dari Kaniki. Benar Kaniki? Iya. Wah, luar biasa sekali Kak. Enggak luar biasa mah. Apaan sih? Banyak banget Kak. Oh ya, Alhamdulillah. Kak, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik dan semoga teman-teman di sini baik semua ya kondisinya Amin. di masa pandemi ini. Iya, Amin. semoga semuanya baik-baik aja, jaga kesehatannya selalu. Amin ya Allah. Benar ya. Mungkin selanjutnya langsung aja ya Kak? Atau gimana nih Kak? Langsung Atau aja. bincang-bincang langsung aja ya? Boleh. Baiklah. Boleh. Saya serahkan kepada Kaniki ya Kak. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam buat teman-teman semua. Ini jumlah pesertanya nih sekitar 100 sekian ya, luar biasa banget. Terima kasih buat tim Contribution of Education, buat Mas Raihan juga, dan buat teman-teman yang udah menyempatkan waktu pada webinar ini, terima kasih banyak ya. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat banget buat kalian nanti ya. Amin. Amin. Mungkin bisa dilanjut ke PPT-nya aja. Yuk, mana bisa dilanjut ke PPT-nya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir ya. Oke. Kita mulai aja ya. Tema kali ini tuh judulnya adalah The Great Formula of Motivation Letter. Write your best and get your scholarship. Nah, di sini aku dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala buat keterima di sebuah beasiswa dari Uni Eropa, yaitu di Erasmus Mundus Joint Master Degree. Dan juga selain itu aku juga keterima juga di beasiswa dari pemerintah Prancis, yaitu MOPGA Scholarship, singkatannya adalah Make Our Planet Great Again. Nah, bekalnya yaitu motivation letter tentunya teman-teman. Karena dua beasiswa ini itu tidak ada interview sama sekali. Jadi tadi udah kenalan sama aku ya, nama aku Niki Andre Prabatama, dan aku EMJMD Awardee dari program Smart System Integration ya, atau SSI Plus singkatannya ya. Kalau mungkin nanti kalian setelah seminar ini ada pertanyaan, mau lebih tahu tentang EMJMD, bisa follow di Instagram aku di @niki_andre. Kalian juga bisa lihat video podcast EMJMD yang udah aku buat di Niki Andre, dan juga Facebookku ya. Kalian bisa DM ataupun message aku di Facebook. Mungkin bisa dilanjut untuk PPT-nya. Oke, kalian mungkin berpikir ya apa itu motivation letter.
mungkin buat teman-teman yang udah pernah apply ke kampus luar negeri, udah pernah apply beasiswa, mungkin udah tahu apa itu motivation letter ya. Nah, motivation letter ini akan menjadi kunci kalian, di mana akan berperan penting apakah kalian diterima di sebuah beasiswa ataupun di sebuah institusi di luar negeri ya teman-teman ya. Karena apalagi kalau misalkan seleksi dari beasiswa ataupun seleksi dari kampus itu tidak ada yang namanya seleksi interview. Jadi cuma di dokumen aja seperti Erasmus Plus itu nggak ada interview. Interview as necessary kalau dibutuhkan aja. Nah, di sini motivation letter bakalan jadi kunci. Langsung next aja. Apa itu motivation letter? Nah, motivation letter itu akan menjadi sebuah surat cinta yang kalian buat untuk mempengaruhi dan meyakinkan penyeleksi beasiswa untuk jatuh cinta kepada kalian dan menyatakan bahwa kalian itu sangat berniat dan berminat terhadap tawaran posisi untuk studi di kampus tersebut dan juga untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, jadi itu surat cinta nih. Ini akan menjadi kunci kalian untuk membuat reviewer dari kampus, reviewer dari beasiswa, pemberi beasiswanya untuk jatuh cinta sama personal kalian. Nah, satu lagi sebelum aku lanjut ya, kalian di sini jangan dalam arti jangan berpikir bahwa kita menunjukkan bahwa kita sombong. Nah, karena di saat ini tuh kita harus benar-benar menjual diri kita, dalam arti menjual diri dalam tanda kutip yang baik ya. Kita harus menunjukkan bahwa kita layak untuk mendapatkan posisi untuk studi di kampus tersebut, kita layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Oke, next. Selanjutnya, rata-rata yang diminta oleh pemberi beasiswa dan juga yang diminta oleh kampus itu ada dua hal ya. Yang pertama, motivation letter dan juga personal statement. Dan dua surat ini itu sebenarnya tidak jauh berbeda tetapi memiliki perbedaan ya. Nah, di sini dua-duanya itu sama-sama surat cinta yang kalian bikin nanti untuk membuat reviewer jatuh cinta ke kalian ya. Jadi perbedaannya lebih ke isinya saja. Nanti kita akan lebih lanjut kita akan bahas lebih lanjut perbedaannya. Tetapi intinya di isi dari motivation letter dan personal statement, di mana motivation letter bakalan lebih bercerita tentang future plan kalian, bagaimana kalian apa yang akan kalian kontribusikan setelah kalian lulus nanti, setelah kalian lulus dari kampus dan juga beasiswa itu. Nah, kalau personal statement itu akan lebih bercerita tentang masa lalu kalian. Dalam arti, misalkan kalian lebih bercerita tentang mengapa saya memilih bidang studi teknik untuk S1 saya dan juga untuk masa depan saya nanti. Nah, itu adalah isi dari personal statement. Nanti kalian bisa lanjut kalau personal statement, misalkan kalian bisa bercerita tentang kesalahan terbesar saya di masa lalu dan bagaimana saya belajar dari kesalahan terbesar tersebut. Nah, mungkin next kita bakalan bahas lebih lanjut lagi perbedaannya. Nah, di sini perbedaannya utamanya ada 4 nih. Yang pertama seperti yang saya bilang tadi, untuk personal statement itu lebih bercerita tentang masa lalu kalian ya. Seperti ya yang saya sampaikan tadi, kenapa alasan kalian memilih bidang teknik untuk S1 kalian. Nah, itu kalian jatuh cinta dari teknologi itu gimana caranya kalian kok bisa jatuh cinta dengan teknologi. Nah, itu masa lalu kalian. Kalau motivation letter akan lebih menekankan pada masa depan kalian. Nah, sifatnya yang personal statement itu lebih ke personal atau autobiografis. Jadi cerita kita dari masa lalu sampai masa sekarang. Nah, kalau motivation letter itu logis, target spesifik, apa yang ingin dicapai di masa depan kalian nanti. Nah, untuk isinya, bagaimana masa lalu kita nanti akan, untuk personal statement, bagaimana masa lalu kita nanti akan mempengaruhi masa depan dan kualitas diri kita untuk saat ini. Kemudian untuk motivation letter, nah di sini bagaimana untuk motivation letter ini harus diperhatikan ya, bahwa bagaimana masa lalu dan masa kini kita akan mempengaruhi pilihan rencana studi dan masa depan kita, apa yang akan kita kontribusikan setelah kita lulus nanti. Nah,
Contoh nih, ada pertanyaan essay untuk personal statement dan motivation letter ya. Contoh pertanyaan esainya untuk personal statement itu, apa kesalahan terbesar Anda dan bagaimana Anda bisa belajar dari hal tersebut. Selanjutnya, apa kelemahan Anda dan bagaimana Anda bisa mengatasinya juga. Untuk motivation letter itu lebih ke masa depan menekankannya ya. Jadi, what is your future plan after you graduate? Kemudian, why Heriot-Watt University and why Smart System Integration Program. Kalian harus memberikan alasan-alasan yang logis dan juga berdasarkan data, bisa kalau dalam hal pemilihan kampus dan juga program studi. Mungkin bisa dilanjut. Oke, mungkin teman-teman lagi ngadep ke laptop, kalian mungkin ada kertas. Nah, di sini adalah 5 step to write your motivation letter. 5 step yang harus kalian yang harus kalian lewati dalam membuat motivation letter kalian ya. Nah, untuk yang pertama, kalian harus membuat kerangka dulu. Selanjutnya, kalian harus membuat draft kasar. Membuat kerangka ini dalam arti kalian harus membuat apa sih? Menulis poin-poin penting yang ingin kalian tulis di motivation letter kalian. Itu membuat kerangkanya. Kemudian yang selanjutnya, buat draft kasarnya. Nah, dari poin-poin penting itu kita susun sedemikian rupa. Nah, di sini nanti kita juga bakalan belajar ya buat draft kasar itu gimana, dari Motlet itu gimana, kita bakalan belajar sama-sama. Selanjutnya, setelah kita membuat draft kasar dari poin-poin itu, kita harus start membuat Motlet kita dan juga memfinalisasi Motlet kita. Nah, tetapi setelah finalisasi tidak berhenti di situ, kita harus minta proofread. Proofread ke siapa? Ke orang lain. Contohnya awardee beasiswa itu, yang kuliah di kampus itu, kalian harus minta proofread-nya ya, agar kalian bisa dikoreksi nih. Ini kurang baik nih, ini kurang hot issue-nya kurang mengena nih. Nah, itu gunanya dari proofread. Nah, setelah proofread, kalian mendapatkan masukan-masukan dari awardee beasiswa, dari yang kuliah kampus itu. Selanjutnya, kalian harus merevisi Motlet kalian. Paling enggak proofread-nya 3 kali lah atau 4 kali itu lebih baik ya, jauh lebih baik ya, karena masukan-masukan itu sangatlah penting dari awardee beasiswa yang lebih berpengalaman. Oke, kita lanjut yuk. Nah, itu adalah 5 step-nya. Sekarang kita belajar nih, kita bakalan belajar membuat draft kasar dari Motlet kita ya. Mungkin teman-teman yang lagi buka laptop, kalian bisa buka Word kalian kalau yang nggak lagi ada di depan laptop pakai HP, mungkin bisa tulis-tulis lah, coret-coretan atau typing di HP. Nah, pertama, kalian harus membuat draft kasar, yaitu kalian harus menjelaskan who are you dan mengapa mereka harus mengenal Anda. Nah, who are you ini bukan saja hanya, hello, nama saya Andre dan saya lahir di Malang, saya berasal dari kampus ini. It's not that. Kalian harus memberikan sebuah alasan yang kuat agar mereka itu tertarik, bisa mau membaca motivation letter kalian sampai akhir. Nah, setelah kalian memperkenalkan who are you, nah, selanjutnya yang kedua, kalian harus menjelaskan what is the best thing you do at this time. Apa hal terkeren dan hal yang luar biasa yang kalian lakukan untuk saat ini. Mungkin kalian menjadi seorang leader di sebuah organisasi, mungkin kalian ikut event-event internasional yang luar biasa di luar sana, itu kalian harus sampaikan. Kemudian yang ketiga di sini, kalian harus menyebutkan bahwa topik penelitian apa yang sedang kamu minati dan berikan alasannya. Sebagai contoh aku nih ya, di waktu aku kuliah di 4 itu, topik penelitianku lebih ke green technology, yaitu waste, lebih tentang recycling waste ya, seperti disebutin di CV-ku tadi. Kan aku lebih fokus dalam judul skripsiku itu tentang mixing control dari sampah organik untuk diolah jadi biogas. Nah, alasannya itu karena saya melihat bahwa di lingkungan saya itu waste awareness dari society ke waste itu sangat-sangatlah kurang ya. Jadi saya pengen membuat sebuah terobosan inovasi baru di bidang teknologi untuk bisa menyelesaikan masalah waste awareness di society. Coba kalian tulis nomor 1,
2, dan 3. Jadi who are you itu bukan hanya hello nama saya ini, kampus ini. Kalian harus memberikan sesuatu yang sangat keren ya. Nanti kita coba buat lagi karena saya akan menjelaskan per paragrafnya nanti ya. Selanjutnya yang keempat itu kenapa mereka harus memilih kalian. Nah, buatlah sebuah pembeda antara kalian dengan aplikan lain. Nah, tentunya mereka juga menerima ribuan aplikasi dari pelamar-pelamar beasiswa, dari pelamar-pelamar kampus di seluruh dunia ya, bukan hanya dari Indonesia aja. Kalau mungkin di LPDP kan beasiswa LPDP itu seleksinya hanya nasional ya. Nah, kalau misalkan beasiswa Erasmus itu seleksinya kan juga dari dunia internasional. Ada yang dari India, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Afrika. Nah, kalian harus membuat suatu pembeda yang membedakan kalian dan lebih membuat kalian stand out dari orang-orang lain ya, aplikan-aplikan lain. Nah, yang terakhir untuk kelasnya itu apa rencana kerenmu setelah lulus. Nah, ini bagian yang paling penting kalau menurutku ya. Nah, apa rencana kerenmu itu bukan hanya rencana saja, dalam arti kalian harus menjadi seorang problem solver. Problem solver itu kalian harus melihat sebuah peluang dan sebuah masalah yang ada di lingkungan kalian. Nah, kalian harus menemukan sebuah solusi dari masalah tersebut. Nah, apalagi kalau masalah tersebut hot issue ya, pasti jadi luar biasa banget ya. Kalian harus menjadi problem solver dari masalah itu. Kalian harus menawarkan sebuah solusi di mana setelah lulus nanti kalian akan memberikan solusi itu ke lingkungan kalian. Jadi seperti itu. Mungkin kalian bisa membuat draft dasar sedikit demi sedikit ya. Nanti kita bakalan bahas per paragrafnya. Oke, bisa dilanjut. Nah, hal-hal yang harus kalian hindari dalam membuat sebuah motivation letter itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 ya teman-teman, harus ngitung, maaf. Oke, yang pertama begging. Dalam arti kalian berkata bahwa saya berasal dari keluarga kurang mampu, saya berasal dari pedesaan yang sangat terpencil. Don't do that ya. Nah, saya mohon kepada Anda untuk memberikan beasiswa kepada saya karena saya berasal dari keluarga yang kurang mampu, saya berasal dari pedesaan. Don't do that ya teman-teman ya. Untuk yang kedua, nah kurang spesifik dalam arti kalian misalkan men-state bahwa saya setelah lulus nanti saya akan berkontribusi untuk bangsa dan negara yang saya cintai yaitu Indonesia. Nah, coba jelaskan kontribusi seperti apa yang akan kalian lakukan. Nah, untuk yang ketiga, kalian menulis terlalu banyak dan tidak penting. Nah, kalian menulis misalkan saya menjadi panitia X itu, tetapi hal tersebut di masa kalian SMP ya. Itu kan udah masa yang lampau banget ya. Kemudian saya SD di SD negeri ini gitu. Nah, itu kan udah yang lampau banget dan tidak terlalu penting. Kemudian, saya jadi kenapa? Iya. Halo. Oh maaf. Itu tadi ada suara. Saya lanjut aja ya. Sorry. Nah, kemudian kalian men-state bahwa saya menjadi ketua OSIS semasa SMP. Nah, jangan cerita hal-hal yang 10 tahun ke belakang, masa SMP, masa SD, don't do that. Lebih cerita ketika kalian semasa S1 saja nggak masalah. Ataupun di akhir-akhir SMK kalau kalian punya achievement itu bagus. Ataupun semasa kalian menempuh 4 tahun sarjana itu kalian ceritakan nih apa yang sekiranya menjual pengalaman-pengalaman apa. Selanjutnya mencantumkan hal-hal yang tidak memiliki korelasi ataupun kesinambungan ya. Misalkan saya juara futsal bersama tim saya di kampus. Tetapi kalian kan mau apply program studi teknik ya. Apakah ada korelasi antara juara futsal di kampus dengan teknik bidang studi yang akan kalian apply nanti ya. Jadi
It's okay kalau juara futsal di kampus itu merupakan sebuah achievement yang luar biasa memang. Tapi dengan program studi kita, dengan beasiswa yang akan kita apply itu tidak memiliki sebuah korelasi. Nah, jadi ceritanya kurang berkesinambungan satu sama lain. Untuk selanjutnya tidak menjual. Nah, kalian mencantumkan hal-hal yang kurang menjual dan worth it. Kalian bisa mencantumkan sebuah perjalanan cerita kalian selama 4 tahun itu, mana yang kalian yang achievement yang luar biasa dalam 4 tahun itu ya. Misalkan saya ikut event internasional ini di bidang teknologi, kemudian saya juara lomba Internet of Things misalnya. Nah, itu kan gimana ya? Itu memiliki nilai jual yang luar biasa. Selanjutnya basic error nih. Basic error ini saya pun juga pernah mengalami ketika dikoreksi award di beasiswa Ford Foundation Scholarship, Mas Miftah. Waktu itu beliau bilang bahwa ceritamu itu muter-muter. Dalam arti ketika kita di paragraf terakhir kita cerita tentang masa depan, kamu balik lagi tuh. Kamu mereview masa lalu kamu. Nah, jangan seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian bercerita masa lalu, udah cerita masa lalu aja di paragraf itu. Selanjutnya di paragraf selanjutnya kalian cerita masa ini, masa kini, kalian apa yang kalian lakukan, cerita itu aja. Nah, kalau udah future plan, jangan cerita masa kini dan masa lalu lagi. Jadi seperti itu ya, muter-muter jadinya nanti. Dan juga grammar mistake itu harus diperhatikan karena motivation letter kalian harus berbahasa Inggris juga kan ya. Nah, kemudian tidak proofread ke orang lain. Nah, ini merupakan sebuah mistake yang harus kalian hindari, harus benar-benar kalian hindari, di mana kalian harus meminta proofread ke orang lain, dalam arti ke orang lain tersebut mereview motivation letter kalian dan memberikan input-input yang sangat bermanfaat buat motivation letter kalian. Mungkin nanti kalian setelah seminar ini, kalau kalian mau buat motivation letter, kalian bisa kirimkan ke saya juga mau kok, insya Allah bakalan mau mereview motivation letter kalian. Nah, selanjutnya kalian membuat sebuah template motivation letter untuk apply semua program, untuk apply semua beasiswa. Nah, hal itu juga sebuah kesalahan karena tentunya berbeda program beasiswa, berbeda kampusnya dan juga program studinya pasti berbeda tujuannya ya. Dalam arti misalkan saya apply di University Côte d'Azur itu MSc Engineer for Smart City, dan saya apply di Smart System Integration itu di area what, kan pasti tujuan dari dua program studi itu berbeda ya, dalam arti ini lebih ke smart systemnya dan ini lebih untuk mendesain smart city untuk komunitas, untuk community-nya. Nah, jadi itu jangan buat sebuah template, kalian harus buat satu, nggak apa-apa sih kalian buat sebuah garis besar cerita kalian dulu, tetapi pasti berbeda tujuannya. Dalam arti tujuan kalian mengapa ambil program studi ini, mengapa ambil universitas ini, alasannya juga pasti berbeda. Jadi harus kalian bedain ya teman-teman ya. Selanjutnya yang terakhir itu memberikan pujian yang kurang cantik atau tidak cantik. Kalian bilang bahwa saya ingin kuliah di Stanford, saya ingin kuliah di Oxford. Tetapi kalian juga bilang bahwa kampus Anda adalah kampus terbaik di dunia dan Amerika adalah negara terbaik di dunia. Nah, semua orang kan tahu hal itu ya. Semua orang tahu hal itu dan hal itu tidak harus kalian sampaikan, kalian tidak harus memberikan pujian seperti itu kepada kampus yang ingin kalian apply ataupun beasiswa yang ingin kalian apply. Nah, saya memiliki pengalaman. Dulu itu saya membuat 2 buah motivation letter dalam 2 bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Prancis dan juga bahasa Inggris. Nah, sebenarnya semuanya itu template-nya sama, dalam arti susunannya sama, paragrafnya isinya itu sama, cuma kalian tinggal mentranslatekan aja kalaupun kalian ingin apply ke kampus yang dengan notabene bahasanya selain bahasa Inggris seperti di Jerman ataupun di Prancis, itu kalian bisa mentranslate-nya, tetapi untuk isinya itu sama. Kita lanjut ke isinya dari motivation letter. Apa sih isinya, apa sih yang harus kalian tulis? Nah,
Ini adalah 4 bagian penting dari motivation letter. Untuk yang pertama, seperti yang saya bilang, yang pertama adalah panduan perkenalan atau introduction. Tidak hanya kalian memperkenalkan bahwa hello, my name is Andre and I come from Malang. I was born in Malang and I'm study electronics engineering in State Polytechnic of Malang. Bukan seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kita bahas paragraf ini satu persatu. Untuk yang kedua, yang sedang kamu lakukan saat ini. Nah, yang sedang kamu lakukan saat ini mungkin kalian sedang volunteering di sebuah NGO atau kalian sedang mendirikan sebuah komunitas, sebuah wadah yang bisa mempengaruhi, dalam arti yang bisa menginspirasi banyak orang. Nah, hal-hal tersebut harus kalian sampaikan yang benar-benar menjual ya. Nah, yang ketiga ini bagian penting yaitu dalam pemilihan universitas dan program studi. Dalam arti kalian harus memberikan alasan kalian mengapa saya harus studi di Heriot-Watt University, saya harus memilih program studi Smart System Integration, itu kenapa. Nah, kalian sampaikan di paragraf ketiga. Dan yang paragraf terakhir ini, kalian harus menyampaikan apa rencana masa depan kalian setelah lulus nanti. Nah, key-nya itu ada di paragraf 4 ini. Kalian harus menjadi problem solver. Kalian harus menemukan suatu permasalahan di society dan memberikan sebuah solusi. Nah, kalian harus men-state bahwa setelah saya lulus nanti, saya akan men-solve problem ini yang ada di society saya. Oke, maaf. Oke, kita lanjut aja ya. Lanjut. Kita bahas satu persatu. Nah, panduan perkenalan. Nah, ada 3 poin penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus mendapatkan perhatian dari reviewer. Nah, kalian tahu reviewer itu menerima banyak sekali application. Bahkan ribuan application. Pasti reviewer melihat kalimat pertama, bahkan paragraf pertama dari motivation kalian, motivation letter kalian. Kalau dari kalimat pertama atau paragraf pertama itu saja mereka sudah, ini apa sih? Kalian cuma bilang, hello, my name is ini, saya dari sini. Nah, mungkin reviewer tidak akan tertarik untuk membaca motivation letter kalian sampai akhir. Maka dari itu, coba kalian pilih kalimat pembuka yang luar biasa, agar pembaca tertarik membaca moodletmu sampai akhir. Nah, itu kuncinya ya di paragraf pertama ini. Yang kedua, kalian harus menonjolkan minatmu. Apa minat dan passion? Misalkan minat saya di Internet of Things, kemudian saya beri alasan karena semuanya industri udah 4.0, kemudian industri udah 4.0, revolusi industri udah 4.0, dan di masa depan bakalan ada smart devices dan itu akan menjadi peluang saya. Nah, kalian harus menyampaikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalian harus menggunakan kalimat komunikasi yang luar biasa. Gunakan pemilihan kata yang lebih menjual. Langsung saja kita lihat contohnya untuk paragraf yang pertama, yaitu panduan perkenalan. Oke, next. Bisa gini. Untuk contoh paragraf yang pertama. Nah, disinilah yang saya bilang bahwa kalian harus membuat sebuah motivation letter di paragraf yang pertama itu harus sangat-sangat menjual. Bukan hanya hello, my name, I was born in, and I'm study this in this university, not kind of that things ya. Jadi kalian harus men-state bahwa sesuatu yang luar biasa, seperti yang pertama contohnya, I already spent most of my teenage life as a founder, chief, and a member in some organization. Dan dari hal tersebut akan memberikan dampak ke kalian. Kalian cerita ya. It helped me improve my soft skills such as leadership, public speaking, teaching skill, and also to be a person who thinks critically on social and environmental condition. Nah, itu sebuah kalimat pertama yang sangat-sangat menjual kalau menurut saya ya. Kalian menyebutkan bahwa kalian founder, chief, dan member dalam beberapa organisasi, dan hal tersebut memberikan dampak ke kalian bahwa meningkatkan soft skill kalian seperti leadership, seperti public speaking, teaching skill, dan juga jadi seseorang yang berpikir kritis dalam
uh, sosial dan environmental condition. Nah, kalian untuk contoh yang kedua ya selanjutnya ya. I proudly graduated as the best graduated student with cum laude degree from Electronics Engineering major State Polytechnic of Malang, which is the fourth best polytechnic university in Indonesia. Nah, ini kalimat pembuka juga yang sangat luar biasa. Kalian bisa I proudly graduated as the best graduated student with cum laude degree. Kalian bisa cantumkan IPK kalian di situ. Kalian juga sebutkan dari Electronics Engineering major dari Politeknik Negeri Malang, di mana Politeknik Negeri Malang itu merupakan ranking 4 politeknik terbaik di Indonesia. Nah, sebutin aja. Ini bukan saatnya kita sombong ya teman-teman ya, karena ini merupakan saat kita menjual diri kita dalam arti tanda kutip yang baik ke reviewer kita, reviewer beasiswa ataupun contoh untuk paragraf pertama ya, ada 2 contoh ini. Kalian bisa membuat ini sebagai pakem ataupun format kalian, nggak apa-apa, silahkan. Kita lanjut ke paragraf kedua ya teman-teman. Oke, paragraf kedua ini bakalan berisi tentang apa sih yang sedang kalian lakukan saat ini. Nah, yang pertama, diskusi kalian di paragraf ini harus berorientasi pada sebuah hasil. Nah, contohnya, tadi kan sudah dibacain di CV-ku bahwa aku pernah menyelenggarakan sebuah proyek sosial ya. Nah, apa sih hasil dari proyek sosial itu ke diri kita sendiri dan juga ke orang-orang yang merasakan impact dari proyek sosial kita. Kan dulu aku menyelenggarakan proyek sosial itu di sebuah SD di Kabupaten Malang ya. Nah, apa sih yang mereka rasain? Nah, contohnya misal dari proyek sosial yang saya lakukan dengan teman-temanku, di sini anak-anak menjadi lebih kreatif, bahkan menjuarai lomba melukis, dan saya lebih memiliki keunggulan lebih efisien dan lebih bisa memahami tanggung jawab sebuah pekerjaan. Nah, yang kedua, kalian harus menceritakan experience kalian. Nah, jelaskan prestasi apa saja yang Anda capai dan jelaskan juga keterkaitan hal ini dengan program yang akan Anda apply. Program beasiswa ataupun kampus yang akan Anda apply. Misalkan di CV-ku aku udah dibacain bahwa aku merupakan pemenang Best Young Innovator of Technology di Future Leader Congress di United Nations ESCAP di Bangkok ya. Nah, itu kan juga memiliki sebuah korelasi dengan Smart System Integration, yaitu program yang aku apply karena masih dalam ranah teknologi. Nah, itu pasti sangat menjual banget ya. Itu merupakan sebuah contoh yang aku buat. Kemudian yang ketiga, kalian harus menekankan pada kualitas dan bidang keahlian kalian. Nah, tekankan kedua hal ini yang bisa membuat Anda menjadi calon yang kuat sebagai penerima beasiswa. Nah, misalkan di saat ini itu kalian memiliki sebuah sertifikat kompetensi yang diberikan oleh WNSP, itu sangat-sangat luar biasa juga ya. Kalian bisa cantumin itu kan merupakan suatu pencapaian atau suatu kompetensi dalam bidang keahlian kalian. Itu bisa kalian cantumin. Oke, kita lanjut ke contohnya aja, biar kalian nggak bingung. Kok langsung thank you, sorry. Paragraf kedua ya. Oke. Nah, di sini ada 2 contoh ya. Yang pertama nih, misalkan saya men-state bahwa I'm a suitable candidate for this program because of my life experience, educational background, and character. Graduated with bachelor degree of applied engineering in electronics engineering from State Polytechnic of Malang, the third best polytechnic university in Indonesia, and being the best graduated student from my study program. Nah, ini merupakan sebuah pencapaian yang saya capai ketika saya lulus dari diploma 4. Nah, misalkan being the best graduated student, kan itu merupakan sebuah pencapaian. Kemudian kalian bisa lanjut menceritakan your life experience, educational background, and character. Seperti contoh yang kedua.
In addition to my academic activities, sebagai tambahan, selain kemampuan akademik saya juga ingin, I also want to get an excellent extracurricular course to make it balance between non-academics and academic experience. Dan saya menceritakan bahwa saya mengikuti berbagai macam event internasional dan nasional, konferensi dan juga summit. Dan juga mendapatkan sebuah pencapaian yaitu prestasi yaitu menjadi Best Young Innovator of Technology Individual Leader Congress 2018 di United Nations Escape di Bangkok. Dan hal itu membuat saya memiliki sebuah pemahaman. I have an understanding of what it means to live and study in an international atmosphere. Nah, itu memberikan hal tersebut memberikan impact ke saya. Nah, the fact that I had traveled to 3 different countries and plethora of cities in Asia alone during my life helped me to become independent as well as hardworking person. Jadi selain kalian menceritakan prestasi-prestasi apa saja yang kalian dapat, proyek sosial apa yang kalian lakukan saat ini, kalian juga harus men-state bahwa hal-hal tersebut juga memiliki impact ke diri kalian. Ya seperti yang saya state tadi, independent, hardworking person. Kemudian juga saya bisa memahami gimana sih study di dalam sebuah atmosfer yang internasional berasal dari memiliki teman-teman yang berasal dari berbagai negara. Nah, itu merupakan impact yang saya dapatkan dari kegiatan-kegiatan tersebut ya, prestasi-prestasi tersebut. Oke, next. Kita ke paragraf yang ketiga ya, teman-teman. Selanjutnya untuk bagian penting pada pilihan program studi. Yang pertama kalian harus menjelaskan nih, kenapa kalian perlu belajar di program studi tersebut dan juga di universitas tersebut. Nah, kalian bisa menjelaskan atau bercerita misalkan saya mengambil program studi ini karena di Indonesia itu belum ada yang fokus program studi ini. Kalian juga bisa membandingkan atau mencari-cari program studi yang kalian apply dengan program-program studi yang ada di negara lain. Kalian bandingkan dalam arti kalian lihat silabus course-nya bahwa ada course Internet of Things di kampus Heriot-Watt University, tetapi di dalam arti kalau misalkan di internet di Smart System Integration di Heriot-Watt University itu ada Internet of Things, dan di kampus lain ada Smart System Integration juga tetapi tidak ada Internet of Things. Nah, kalian ceritakan kalian lebih tertarik di Heriot-Watt University karena ada IoT-nya di situ. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kalian harus menjelaskan alasan kalian nih. Nah, kenapa kalian memilih program ini comparing with other program dan juga other university. Yang ketiga, kalian harus menuliskan keterkaitan dengan kehidupan masa depan Anda nantinya. Nah, tentunya master kalian ini bakalan berpengaruh ke future plan kalian, ke step karir kalian di masa depan. Nah, apa sih impact yang akan diberikan oleh program studi dan university yang akan kalian apply nanti ke masa depan kalian dan juga karir kalian. Nah, kalian harus menyebutkan itu. Oke, kita lanjut ke contohnya saja langsung. Nah, ini sebuah paragraf yang saya buat untuk Smart System Integration, aplikasi Smart System Integration saya ya. Ini benar-benar kalau kalian bisa merubah format ini, kalian mungkin bisa saja meniru juga diterima di universitas dan juga program studi yang kalian inginkan nanti. Saya menceritakan bahwa saya memilih program ini setelah saya melihat kurikulum yang sangat dekat, yang sangat berhubungan dengan S1 saya.
pelajaran S1 saya atau mata kuliah S1 saya. Nah, saya berkesimpulan bahwa program ini itu sangat cocok dengan tujuan karir saya dan juga saya menemukan passion saya di bidang ini. Nah, the most important point is that Master of Smart Master akan membawa saya ke mimpi saya, yaitu membuat sebuah teknologi yang impactful ke society. I believe if I take this master, I could learn the latest issue. Also, I will learn the brand new technology which were not taught at any university in my country. Nah, kalian harus menulis seperti ini ya, kalau di paragraf yang ketiga. I'm sure that after I finish this master, I will be able to enter the world with knowledge, confidence, and experience. Armed with a solid understanding of academic and practical principles, I can create my future career. Nah, kalian harus meyakinkan bahwa saya benar-benar mau milih program studi ini di universitas ini, dan kalian harus jabarkan alasan-alasan kalian. Jadi ini adalah contoh untuk paragraf yang ketiga. Kita lanjut ke paragraf yang terakhir, yaitu tujuan masa depan kalian ya. Paragraf yang keempat. Next, mungkin bisa next. Nah, untuk paragraf yang terakhir, yaitu rencana masa depan kalian. Sebenarnya, kalau menurutku, kuncinya itu ada di sini, teman-teman. Karena apa ya? Gimana sih bayangan kalian? Apa sih visi kalian? Karena kalau menurutku hidup itu seperti sebuah organisasi ya. Dalam arti kita juga harus memiliki sebuah visi. Visi itu adalah mimpi kita. Kita harus juga memiliki sebuah misi, yaitu step by step untuk meraih visi kita. Nah, di sini hal yang paling penting dalam motivation letter yaitu kalian harus menuliskan sebuah rencana masa depan kalian. Nah, jelaskan nih apa yang akan kalian lakukan setelah lulus nanti. Bagaimana kalian mau berkontribusi, bagaimana kalian mau memberikan impact ke society, dan step by step untuk memberikan impact itu seperti apa. Nah, tapi kalian juga harus menyelaraskan mimpi kalian dengan tujuan atau visi dari pemberi beasiswa, ataupun tujuan atau visi dari program studi yang akan kalian apply. Nah, yang kedua, kalian juga harus menjelaskan step karir yang akan kalian ambil. Nah, ide atau proyek apa yang akan kalian lakukan setelah kalian lulus dan pulang nanti. Selanjutnya mungkin kalian pengen bekerja di menjadi akademisi. Sebenarnya di beberapa beasiswa seperti Eiffel Excellence yang sudah pernah saya apply, mereka itu tidak menerima sebuah visi yang kalau menurutku ya, karena mereka cuma buat orang-orang yang ingin berkarir profesional. Mereka tidak menerima seseorang yang memiliki cita-cita menjadi seorang akademisi. Mungkin kalian bisa lebih bercerita step karir kalian. Saya ingin membuat startup sendiri, saya ingin bekerja di perusahaan di bidang renewable energy, dan setelah itu tidak hanya bekerja, saya ingin membuat sebuah komunitas di bidang renewable energy, itu bakalan lebih luar biasa lagi. Oke, kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Oke, ini contoh paragraf keempat, yang terakhir. Nah, yang contoh pertama itu saya bercerita bahwa goal masa depan saya selain menjadi seorang engineer, saya juga ingin berkontribusi dalam memecahkan masalah yang ada di bidang lingkungan ya, dengan green technology dan menjadi the next inventor in terms of technology for Indonesia. Dan
saya menceritakan bahwa kami ingin membuat sebuah society yang baru yang bebas dari permasalahan sampah dengan sebuah eh, bebas dari masalah sampah dengan sebuah metode pertanian yang baru dengan menggunakan teknologi yang indoor di pusat perkotaan dengan membuat sebuah teknologi yang inovatif yang bisa meningkatkan awareness atau kesadaran dari society untuk permasalahan di bidang limbah dan juga lingkungan. Nah, itu yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, saya ingin menjadi researcher di green technology field dengan industrial automation, Internet of Things, system control, dan taking part to solve the issues in environmental fields. Nah, jadi kalian ceritakan aja nih apa yang ingin kalian lakukan. Misalkan kalian ingin mengambil master di bidang edukasi anak-anak tuh. Nah, selain kalian menstate bahwa nanti aku ingin menjadi guru, kalian harus juga menstate bahwa aku akan memberikan impact dengan membuat sebuah komunitas, dengan mendidik anak-anak untuk lebih sadar tentang ini, hal itu. Nah, kalian harus menceritakan hal-halnya seperti itu. Jadi, ini adalah paragraf yang terakhir dan mungkin kalian bisa mengikuti format-format yang udah aku sampaikan dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Dan insya Allah semuanya worth it karena motivation letter yang aku buat itu, aku udah keterima di 2 universitas di Prancis, 1 universitas di Scotland, dan yang pertama ada Université de Limoges di Prancis untuk aku apply Eiffel Excellence, tapi beasiswa Eiffel Excellence pun ditolak. Yang kedua Université Côte d'Azur dengan MOGA tadi. Mungkin kalian bisa ikut format-format ini karena insya Allah bakalan bermanfaat banget buat kalian ya nanti kalau mau nulis motivation letter kalian sendiri. Kalian tinggal sesuaiin aja template ini dengan program studi kalian, misalkan bidang sosial gitu apa gitu. Mungkin seperti itu. Oke. Udah mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab aja biar lebih interaktif ya. Udah panjang juga ya aku ceritanya. Oke, Raihan. Terima kasih Kak atas ilmunya, mau sharing ke kita semua Kak. Ya, tapi ini Kak, ada quotes terakhir nih. Being the best is not important, make an impact is the most important thing. Jadi menjadi yang terbaik itu bukan segalanya ya. Kalian memiliki prestasi jadi juara ini, itu kalian yang terbaik di kelas, kalian jadi lulusan terbaik, itu bukan segalanya dan itu tidak penting. Yang terpenting kalian harus memberikan impact ke society atau ke lingkungan di sekitar kalian. Udah, seperti itu aja. Mantap sekali Kak. Kata-kata terakhirnya tuh Kak. Sangat membangun kita untuk lebih belajar lagi. Ya, untuk jadi lebih baik. Ya, harus berkontribusi sama-sama ya, bukan aku aja. Nanti kita bahu-membahu bangun Indonesia bersama-sama. Iya Kak, bener banget Kak itu. Lebih peduli lingkungan kita lah Kak. Dimulai dari lingkungan sekitar dulu. Benar. Baru nanti yang next-nya, selanjutnya baru kita lebih tinggi lagi. Benar. Baik Kak, selanjutnya mungkin sebelum saya buka sesi pertanyaan nih Kak, saya ingin berbincang dulu sama Kak Niki nih Kak. Monggo. Berbincang, kasih sedikit pertanyaan lah. Iya. Nih Kak, mungkin kan dari tadi itu Kak, Kakak kan dari materi, apa sih namanya, harus di SMP atau di SMP, di SMA atau di kuliah kan harus ada organisasi nih Kak. Gimana nih Kak kalau misalnya ada orang yang dari SMA atau kuliah dia tidak ikut organisasi nih Kak, cara pembuatan modulannya gimana Kak? Dia hanya fokus untuk di bidangnya, tapi ternyata dia pengen ngelanjut S2 nih Kak. Itu gimana Kak? Gini ya, kalau menurutku misalkan kalian udah telat ya, misalkan kalian udah lulus but you don't have any experience in organization. Kalian bisa ikut volunteering gitu, kalian bisa ikut NGO yang ada di sekitar kalian, community. Nah, itu karena hal-hal yang seperti itu bakalan menjual banget kalau menurutku ya. Karena kalau kalian cuma punya experience yang tinggi di bidang akademik aja dan tidak membuat seimbang dengan yang non akademik, itu
kalau menurutku kurang worth it dan kurang menjual ya. Kalau menurutku sih, karena sepengetahuanku banyak awardee beasiswa lain yang aku kenal itu mereka punya track record yang luar biasa di bidang organisasi, di bidang volunteering, bahkan mereka membuat komunitas mereka sendiri. Nah, kalau mungkin kalian udah lulus dan kalian bisa mendirikan komunitas kalian sendiri. Nah, seperti aku nih, aku buat LPH ya, meskipun sekarang masih stuck ya, nggak jalan ya. Karena aku dapat pelajaran dari founder Feeding India pas aku di Bangkok dulu itu, beliau bilang, aku bilang kan, aku mau buat komunitas seperti ini di Indonesia. Nah, kamu start aja gitu. Entah itu gagal, entah itu berhasil, kamu coba terus aja karena itu bakalan sesuatu hal yang worth it. Dalam arti kalau kalian di bidang akademik saja, kalian tidak bisa memberikan impact ke lingkungan sekitar kalian tanpa organisasi ataupun komunitas. Kalau menurutku ya, itu kalau Iya. menurutku. Udah itu, kayak gitu sih kalau menurutku. Oh, jadi kita nih Kak, jadi misalnya setelah lulus nih Kak, kita lebih baik ikut dulu volunteer atau magang kayak gitu ya Kak? Nah, that's it. Iya, karena itu iya. merupakan sebuah jalan Kunci kita lah ya untuk Kak, itu ya, Kak. bermanfaat buat orang lain dan juga lingkungan kita. Itu. Bagus banget Kak. Ini Kak, ada lagi nih Kak, saya ingin nanya dikit lah. Ya, Ada nggak sih Kak, monggo. ada ketentuan atau jumlah dari mode lab nih ya? Harus panjang, harus ada pendek, harus atau tengah-tengah gitu Kak? Nggak panjang, nggak pendek, Kalau aku lupa atau ya. pembuatan mode labnya Kak? Nggak aku masukin tadi. Kalau Motlet itu 1 lembar 2 lembar aja cukup. Nggak usah lebih dari 2 lembar, itu aja sih. Nggak usah panjang-panjang. 1 lembar atau 2 lembar aja, rata-rata segitu sih. Nggak ada ketentuan, kecuali ada format dari kampus, universitas, ataupun beasiswanya. Misalkan di Fulbright, aku pernah coba apply Fulbright, di situ ada ketentuan bahwa kalian harus menjawab pertanyaan ini dengan maksimal sekian kata. Nah, kalau nggak ada ya udah buat aja 1 ataupun 2 lembar aja cukup. Oh, jadi ini ya Kak, sesingkat-singkatnya, maksudnya dapat poin-poinnya aja, nggak usah Bener. terlalu panjang lebar sampai cerita keluarganya, nggak usah ya Kak. Nggak usah ya, bener. Jadi dipanikin aja. Jangan suka tahu kan, ceritain keluarganya juga dapat apa, punya kebun kan prestasi itu. Punya kebun sekian hektar gitu ya, enggak. Panen gitu. Kak, terakhir nih Kak, dari saya pertanyaannya sebelum ke sesi tanya jawab ke para kawan-kawan semua nih. Nanti kawan-kawan bisa ini ya, chat di komentar kalau ingin bertanya nanti. Nanti Kak Niki bakal jawab. Pasti Terakhir nih Kak, ada nggak Kak trik khusus atau tip khusus nih yang biasa Kakak pakai dalam pembuatan motot Kakak? Jadi kan kami bisa menerapkannya atau kata-kata yang mutiara lah bisa dibilang. Tips Yang mujarab. atau trik khusus ya. Seperti yang aku bilang tadi, kuncinya itu ada di tujuan masa depan kalian. Dalam arti, kalian harus jadi problem solver. Kalian harus menemukan sebuah permasalahan yang ada di lingkungan kalian. Kalian harus mencari solusinya dalam bidang kalian. Kalau aku teknik kan aku menawarkan teknologi yang inovatif buat menyelesaikan permasalahan itu. Kalau misalkan kalian dari ekonomi, kalian bisa menawarkan sebuah metode kayak koperasi ini jalannya seperti apa gitu. Nah, kalian harus menawarkan sebuah solusi itu. Nah, solusi itu dapat kalian dapatkan setelah S2 nanti gitu. Jadi lebih kayak gitu sih kuncinya kalau menurutku. Jadi problem solver di permasalahan yang ada di lingkungan kalian gitu. Oh, jadi ini ya Kak, apa dari lingkungan kita dulu gitu ya Pak? Iya, bener. Apa sih permasalahannya gitu. Kayak aku kan aku berpikir bahwa di sini itu di Indonesia itu awareness tentang waste problem tentang waste itu sangat kurang. Kurang ya, benar banget Pak. Orang masih buang sampah sembarangan, dan sampah masih ada di hantaran di bantaran sungai, masih di sungai masih banyak sampah. Nah, gimana caranya menyadarkan orang-orang untuk lebih sadar ke waste dengan teknologi? Kalau aku sih itu. Jadi kan lebih keren gitu kan, kayak gitu kan. Ke masyarakatnya, ke masyarakatnya dulu, baru nanti pengolahannya dulu, pengolahannya. Nah, benar. Ya Kak, nih selanjutnya kita langsung sesi tanya jawab nih.
Yuk. Kalau teman-teman semua ingin nanya tentang Modlet atau apa bagaimana ke Kak Niki, bisa langsung aja chat ya di kolom Langsung chat, yuk. komentar. Yuk, langsung chat yuk. Ayo nih. Baca. Atau dibacain sama moderator. Iya, nanti saya bacain Kak. Iya, ya, siap. Semoga kalian semua nanti bisa diterima di beasiswa yang kalian Amin. inginkan, di universitas kalian inginkan. Amin. Belum terlambat lah ya Kak. Belum. Nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat, bener. Yang Benar, penting Kak. kerja keras, usaha, dan doa itu aja sih kuncinya. Aku apply 4 beasiswa, ditolak 2, diterima 2. Dan Apa? udah ngerasain penolakan, udah sakit. Berapa kali Kak? 4 kali aku apply beasiswa. Yang pertama Eiffel Excellence ditolak, yang kedua Stipendium Hungaricum ditolak, kemudian Erasmus nyantol, dan yang terakhir Lobga Scholarship nyantol. Jadi jangan menyerah aja. Pantang menyerah gitu kuncinya ya Kak. Ya. Oke, dicoba-coba. Bakal ada yang sampai puluhan, Benar. baru nanti dapat. Ya, Yang benar penting banget. kita harus yakin aja terus. Harus yakin, percayalah sama mimpi kalian. Terus yakin. Oke. Dan juga nambah skill enggak? Terus nambah skill. Jadi kita asah-asah terus skill kita. Benar. Selama dalam itu. Apalagi masa pandemi ini Kak. Kan biasanya kan mahasiswa nih Kak, diem aja di rumah, nonton TikTok aja. Iya. Itu lebih baik kita ngasah aja skill kita. Oh ya nih Kak, ada nih Kak dari Ainun Oke. Hapsari. Kak izin bertanya, bedanya motivation letter dan sama esai itu apa? Apa tuh Kak? Well, motivation letter sama esai. Sebenarnya motivation letter itu sebuah esai. Tetapi Iya. esai itu kita gunakan untuk meyakinkan reviewer beasiswa ataupun kampus yang kita tuju gitu. Jadi motivation letter itu esai intinya. Surat cinta, esai untuk membuat kampus sama pemberi beasiswa jatuh cinta ke kita. Itu sebenarnya juga esai juga. Esai kalau motivation letter. Nggak ada bedanya sih. Motivation letter emang esai. Mungkin gitu ya. Kalau yang Ayo ada lagi nggak? Ada nih Kak. Kak mau bertanya, kalau yang kuliahnya sambil kerja, jadi aktivitasnya itu kerja kuliah doang. Itu bakal jadi kelemahan atau kekurangan kita nggak Kak? Karena kita kan membagi waktu antara kuliah atau kerja nih Kak. Itu bakal jadi nilai minus nggak Kak? Sambil Oke. kerja, kuliah gitu. Kalau menurutku kerja sambil kuliah itu hal yang luar biasa. Dalam arti kalian bisa membagi waktu kalian untuk kerja dan kuliah itu something yang sangat-sangat luar biasa ya. Jadi itu bukan sebuah hal minus buat kalian. Itu bisa menjadi kelebihan kalian dalam arti kalian bisa membedakan diri kalian bahwa kalian punya work experience. Dari pengalaman kerja tersebut kalian menjadi orang yang lebih bisa menata waktu, lebih disiplin waktu, waktunya meeting, waktunya UAS kalian bisa membedakan. Iya benar, itu bukan sebuah kelemahan sih. Ya meskipun di akademiknya kurang maksimal nggak masalah, tetapi itu work experience sama pengalaman kerja kalian sama hal-hal yang kalian lakuin dan kalian rasakan di dunia kerja itu sangat worth it banget buat kalian. Bukan sebuah hal-hal yang negatif sih kalau menurutku. Itu hal yang luar biasa. Malah nilai plus nggak sih Kak itu Kak? Jika kita Malah nilai plus, benar. Jadi malah yang lainnya sibuk kuliah aja, yang ini malah nyari ilmu lain, nambah ilmu lain gitu Kak. Nah benar banget. Benar banget. Ini ada lagi Kak, selanjutnya ya Kak. Kak, saya mau tanya, misalnya kita sudah menemukan masalah yang sering terjadi di lingkungan. QTK, apa ini QTK? Untuk ditulis di motivation letter. Apakah kita juga harus tahu solusinya dan mewujudkannya? Bagaimana Kak? Oke, dan bisa mewujudkannya. Jadi, kalian sudah nemuin permasalahannya ya. Nah, kalian harus tahu solusinya yang paling penting. Kalau bisa mewujudkannya itu, kita cuma bilang aja bahwa cara-caranya seperti apa, gitu aja sih. Yang penting bisa meyakinkan mereka bahwa aku bakalan ngewujudin ini kok setelah aku lulus. Ya, itu aja kuncinya sih. Jadi kalian harus tahu solusinya seperti apa, solusinya
kayak gini nih. Nah, step by step yang bakalan aku lakukan setelah lulus itu ini sama ini. Nah, seperti itu. Kalau harus bisa mewujudkan sih nggak harus sih, karena di saat itu kan kalian belum S2, cuma bisa meyakinkan aja gimana biar mereka bisa jatuh cinta sama visi kita. Jadi kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ini ya apa? Plannya dulu antara terwujud atau tidaknya itu urusan nanti ya enggak? Urusan nanti, bener kan? Cerita Halo, selanjutnya nih. selanjutnya ya Kak. Dari Siti Nurhaliza. Kak, mau tanya gimana cara menghilangkan stres atau keraguan saat kita ingin belajar di luar negeri? Kan pasti akan memiliki kekhawatiran tambahan tentang menulis. Nah, itu gimana, Kak? Oh, jadi stres dan keraguan saat kita ingin belajar di luar negeri. Mungkin kalian ragu ya, takut gitu mungkin ya, stres. Oke. Kalau menurutku ya, dari pengalamanku dulu, aku itu selalu menanamkan apa yang aku impikan, yaitu studi di luar negeri S2 itu di dalam mindset, hati, dan juga pikiranku. Jadi ketika aku itu gagal, ketika ada orang yang mencemooh aku selalu tetap bisa bangkit. Nah, kalian benar-benar harus menyetel apa ya? Benar-benar memasukkan itu dalam diri kalian. Jadi ketika kalian jatuh gitu, kalian bisa ingat bahwa aku punya mimpi untuk kuliah di sini. Kalau aku malas-malesan kan aku nggak bisa mencapai ini. Jadi kayak gitu. Mungkin lebih ke persistensinya kalian, dalam arti lebih ke kegigihan kalian dalam belajar dan juga resistansi kalian ke dalam hal-hal yang negatif di sekitar kalian. Jadi nggak usah perhatiin teman yang mencemooh kalian. Lu nggak bakalan bisa lu studi di luar negeri. Mimpi macam apa itu? Nah, kita harus buktiin. Nah, itu harus membuat kita lebih membara lagi buat mengejar mimpi kita. Jadi kayak gitu. Bener banget tuh, Kak. Lagi teman-teman biasanya kan cerita, kebanyakan mimpi loh, atau keluar negeri, cuma mimpi-mimpi doang. Tidur aja. Yang penting kan kita harus Padahal yakinkan. tidur aja. Nah, benar. Lagi pandemi nih, Kak, tidur aja. Gimana mau meraih mimpi gitu. Mimpinya kalau pas tidur kan ya. Udah diraih tuh mimpinya, Kak, kalau tidur. Bangun-bangun hilang mimpinya. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi Baik, Kak. jadikan Lanjut, hal-hal negatif itu menjadi pemacu kalian. Udah nggak peduli lah apa ngomong apa. Ya benar banget tuh, Kak. Apalagi hal-hal negatif itu malah jadi motivasi kita aja, malah makin bangkit kan, Kak? Ngebangkitkan kita. Lihat aja lu, gua buktiin depan. Nanti pasti dia juga diem aja, Kak. Kalau udah dibuktiin. Benar. Oke, Atau mungkin dia bangga malah, Kak. Wah, teman saya di luar negeri nih lulusannya. Biasanya malah jadi kayak gitu, Kak. Iya. Yuk lanjut ya. Lanjutnya, Kak ya. Halo Mas, mau tanya cara bridging di Modlet itu gimana ya? Misal mau apply program tentang renewable energy, tapi selama ini seringnya ikut international conference tentang AI gitu. Terima kasih. Oh, jadi ini beda nih, Kak. Itu gimana tuh, Kak? Artificial intelligence sama renewable energy. Bridgingnya jadi kalian mungkin bisa bridging dalam hal pengembangan misalkan ya renewable energy dan juga artificial intelligence. Nah, kalian bisa menggabungkan kedua hal itu ke dalam smart cities. Iya apa enggak? Jadi kalian bisa menerapkan artificial intelligence itu untuk mendeteksi renewable energy, untuk apa ya? Membuat sebuah smart device untuk renewable energy. Jadi kayak gitu. Mungkin kalian bisa bridging dalam hal menggabungkan antara dua hal tersebut untuk kedua hal tersebut untuk masa depan kalian. Seperti yang aku contohin tadi. Jadi
artificial intelligence, dan juga renewable energy. Aku gabungkan bahwa aku pengen buat startup di bidang smart city, dan aku pengen buat smart devices untuk mendapatkan renewable energy yang lebih optimal. Jadi contohnya kayak gitu. Jadi digabungkan aja keduanya, cari korelasinya gitu. Nah, kalau menurutku. Baiklah, udah dijawab sama Kak Niki. Selanjutnya ada lagi nih Kak. Izin bertanya Kak, misalnya seorang dulu waktu SD, SMP, dia ikut segala organisasi, tapi waktu SMA dia nggak ikut apa-apa nih Kak. Karena ada yang kejadian yang nggak terjadi. Terus waktu kuliah dia pengen ikut organisasi karena kemauan dia sendiri. Tapi dia masih takut gitu Kak. Bagaimana cara mengatasinya Kak? Well, Karena menakutin takutnya tuh Kak. pengalaman, Rasa takutnya organisasi. pengalaman pribadi ya. I don't know what you feel, tapi berdasarkan pengalamanku sih, dari dulu, aku itu SD, SMP, SMK, aku nggak pernah punya pemikiran tentang organisasi. Nah, tetapi aku ketika kuliah, aku mencoba berpikir bahwa organisasi itu penting. Karena apa? Dengan organisasi, dengan komunitas, dengan kegiatan-kegiatan di luar sana, itu aku bisa lebih membangun sebuah networking yang sangat kuat buat masa depanku. Nah, that's the point. Mungkin kalian, mungkin mbaknya bisa berpikir bahwa dengan mengikuti organisasi, mbaknya bisa menemukan orang-orang baru di luar sana yang bisa lebih membuka mindset dan bisa membangun sebuah networking yang sangat kuat. Nah, itu jadikan itu sebuah self healing buat mbaknya sendiri mungkin. Mungkin kayak gitu sih. Jadi pikir aja kalau organisasi itu indah. Dengan organisasi, dengan komunitas itu kita bakalan menemukan orang-orang yang unik, orang-orang yang lucu. Nah, itu jadikan itu self healing kalau menurutku. Itu bakalan sip banget lah. Karena di situ semuanya indah. Pengalaman-pengalaman organisasi itu indah banget kalau diingat ya. Emang luar biasa banget. Susah sulit bareng ya kan Kak di organisasi itu. Benar. Nggak cuma kerja buat event, kita juga Iya jalan bener. keluar bareng. Jadi Ketawa kita, bareng. iya bener, makan bareng. Nah itu luar biasa. Nginep di kampus bareng. Nah itu luar biasa. Bener banget tuh Kak. Ya lanjut. Baik, nih, Kak. Lanjut ya Kak. Ada lagi nih Kak. Kak saya ingin bertanya. Tadi kan disebutkan kalau kita punya komunitas atau tergabung dalam komunitas akan menjadi nilai plus nih Kak di motivation letter kita. Kalau sekiranya komunitas itu kurang atau bahkan tidak relevan dengan bidang studi yang kita apply itu menjadi nilai plus nggak Kak? Terima Kalau kasih Kak. menurutku sih, iya. Kalau menurutku iya. Karena itu meskipun nggak relevan, bakalan merubah karakter diri kita, ya nggak? Bener nggak? Nah, bener banget Kak. cantumin aja, meskipun nggak relevan, cantumin aja bahwa saya pernah di komunitas ini. Ini ya. Nah, yang saya dapat pelajarannya adalah saya jadi lebih disiplin, karakter saya lebih terbangun, nah, kayak gitu. Bener banget. Nih, meskipun nggak ada relasinya, nggak apa-apa. Yang penting apa pelajaran yang kita ambil dari komunitas itu, kan gitu. Benar. baik Kak. Ini Pak relevan sama saya Kak. Saya kan hukum nih Kak. Tapi saya ini ikut organisasi tentang desain grafis malah Kak. Tapi ya saya ambil nilai plusnya aja lah semuanya kan. Nilainya kan yang setidaknya kan saya dapat pengalaman baru, ilmu baru, semua baru. Malah membentuk karakter saya tuh Kak. Nah itu betul itu. Jadi meskipun nggak relevan nggak masalah. Yang penting pengalamannya. Iya betul banget Kak. Seperti tadi aku bilang kan indah banget tuh komunitas organisasi. Keren banget tuh. Gak bakal terlupakan organisasi. Ngorok bareng kan itu. Pengalaman yang istimewa. Tapi jangan ceritain yang kayak gitu ya. Bener banget Kak. Ceritain aja bahwa itu membentuk karakter kita jadi lebih disiplin, tahu tanggung jawab aja gitu. Manage waktu yang penting. Iya benar. Ayo selanjutnya lagi ada nggak?
Dari Sobrina Tasya, Kak izin bertanya, tapi kosong nih Kak. Tapi kosong. Tapi kosong. Aku, Oke, bahasa kalbu nih Kak kayaknya. iya, aku izin minum bentar ya. Iya Kak. Ya kawan-kawan, kalau ada yang ingin tanya lagi, nggak apa-apa. Au. Yuk, monggo yuk yang mau tanya. Pembuatan motlet nih. Belum ada nih Kak. Kak, biasanya Kakak buat motlet itu berapa Kak? Berapa lama? Cepat atau lama Kak? Atau harus Kakak pikirin dulu? Kalau lamanya tergantung juga sih. Kalau aku sekitar 1 minggu, 2 minggu lah jadi. Karena aku udah tahu visiku apa, terus udah aku buat outline-nya. Ya Kak, kalau kamu mau buat sama teman-teman mau buat juga, kalian harus buat outline. Nanti kalian bisa ngerubah sedikit lah. Dalam arti kalian harus nyamain tujuan atau alasan kalian dengan program studi yang berbeda-beda tadi yang cuma buat poin-poinnya aja gitu. Biar cepet nanti buat motletnya. Dan aku pernah buat motlet H-3 atau H-4 itu. Jadi dan keterima malahan. Yang Cepat itu Kak? gitu. Iya, dan Itu keterima udah malah terbiasa dan aku gimana Kak? Udah terbiasa Kenapa? buat motlet atau gimana itu? Ya mungkin Gitu, mungkin juga aku nggak minta proofread orang lain. Ya udah aku tulis apa aja lah, yang penting deadline Yakin aja. itu aja. Dan Tapi itu malah keterima. keterima. Iya, yang modal itu. Malah jadi keren banget tuh Kak, malah jadi kebanggaan buat diri sendiri tuh Kak. Tapi jangan contoh ya, jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Buat jadi ini cerita aja Kak. Iya benar. Ini Kak ada lagi nih Kak. Dari Mardatila Arda. Kak, maaf saya mau bertanya. Perihal beasiswa ini sebenarnya punya standar sendiri atau untung-untungan sih Kak? Soalnya banyak banget yang cerita, punya banyak pengalaman, tapi nggak diterima daripada sama yang sedikit pengalamannya. Mohon penjelasannya Kak, tuh Kak. Gimana tuh Kak? Oke. Jadi setiap pemberi beasiswa itu memiliki visi mereka masing-masing, ya enggak? Dalam arti kalau aku mau apply Eiffel Excellence, program pemerintah Prancis itu dia cuma buat profesional. Dalam arti mereka Kak, maaf suaranya nggak kedengaran Kak. Nggak kedengeran ya? Oke. Kedengeran kan? Dengan. Oke. Lanjut Kak. Jadi setiap pemberi beasiswa itu memiliki visi mereka masing-masing. Visi mereka masing-masing dalam arti misalkan ada program Eiffel Excellence. Itu beasiswanya untuk mereka yang bakal berkarir di dunia profesional, bukan akademisi loh ya. Yeah. Nah, berbeda lagi Eiffel Excellence dan juga Ignacy Lukasiewicz yang program beasiswa pemerintah Polandia. Itu mereka lebih mendanai ke research. Dalam arti mungkin mereka juga pengen menjaring akademisi yang bakalan melanjutkan research nanti setelah lulus nanti. Kan itu udah dua hal yang berbeda ya. Kalian sebelum apply beasiswa, kalau menurutku kalian harus baca visi dari pemberi beasiswanya. Apa visinya? Kemudian sesuaikan nih. Pengalaman kalian itu sesuaikan dengan visi pemberi beasiswa itu. Jadi nggak cuma banyak pengalaman aja, tetapi nggak sesuai dengan visi itu. Dan juga jangan lupa berdoa karena rezeki semua yang di atas. Itu yang penting. Paling penting itu Kak, paling penting. Nah, percuma kita udah berjuang, tapi kita tidak berdoa, itu sama aja sebenarnya Kak. Sip. Terus nih Kak, ada lagi Kak dari Sobrina lagi nih Kak. Sobrina Tasya tadi udah belum ya? Kayaknya belum dah. Kak izin bertanya. Biasanya guiding question di motlet itu apa berupa hipotesis, prediktif atau solutif Kak? Tuh Kak, bagaimana Kak? Guiding question di motlet. Hipotesis, prediktif atau solutif. Tergantung per paragrafnya sih ya kalau menurutku ya. Kalau paragraf 4 kan lebih ke solutif karena masa depan. Prediktif dan solutif sih di masa depan ya. Prediktif dalam arti
kita bisa memprediksi apa sih beberapa tahun lagi gimana sih kondisi Indonesia misalkan, solusi apa yang kita tawarkan gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk paragraf keempat. Nah, kalau hipotesis mungkin bisa di paragraf kedua atau pertama gitu. Jadi tergantung paragrafnya kalau jadi kalau guiding questionnya. Mungkin kalian bisa membuat draft yang pertanyaan-pertanyaan yang saya buat tadi sih di pertanyaan-pertanyaan yang saya buat tadi. Udah gitu mungkin kayak gitu. Jadi tergantung paragrafnya. Baik, Kak. Selanjutnya ya, Kak. Dari Dwinda Ayudia. Kak izin bertanya, apakah pada saat Kakak daftar beberapa beasiswa, apakah motivation letter yang Kakak buat sendiri berbeda-beda untuk setiap daftar beasiswa atau sama saja? Oke. Aku jawab ya. Kalau apply beberapa beasiswa ya, berdasarkan pengalamanku, poin-poin seperti apa yang aku lakukan saat ini, terus kemudian poin seperti prestasi dan lain-lain, perkenalan, itu sebenarnya sama. Cuman yang berbeda itu hanya ada di future saja. Dan juga ada di paragraf ketiga, yaitu alasan kita kenapa memilih program studi dan universitas tersebut. Jadi untuk paragraf pertama dan paragraf kedua, kalian bisa bikin sama. Gitu. Kalian bisa bikin sama, tapi yang ketiga dan keempat, kalian bikin berbeda. Kalian rubah aja, kalian sesuaiin dengan program studi dan universitas yang kalian apply, dan juga kalian kalian samain future plan kalian dengan paragraf yang ketiga. Cuma itu aja sih kalau menurut. Jadi jangan buat sebuah template kalian rubah universitas sama program studinya, jangan, karena pasti berbeda gitu tujuan alasan kita memilih hal tersebut. Kak, maaf kok suara kedengeran nggak suaraku? Kedengaran tadi kali mungkin, Kak, pas jawab Iya. pertanyaan dari Martila. Oh, Selanjutnya ini nggak ada lagi nih. ada lagi nih, ayo teman-teman tanya aja. Tanya-tanya aja apa. Bom Tanya apa aja pertanyaan kan, Kak? nggak apa-apa. Mungkin mau tanya tentang Erasmus juga nggak apa-apa, bakalan aku jawab. September ya pembukaan Erasmus ya, daftar ya teman-teman. Boleh, Kak, buka. Nanti kalian bisa buka katalognya kalian cari aja EMJMD katalog gitu. EMJMD katalog. Aku typing aja ya. Kalian googling aja EMJMD katalog. Oke. Nah, kalian googling aja di sini. Nah, EMJMD ini nggak hanya kuliah di satu negara aja loh. Kalian bisa kuliah di 3 negara berbeda. Karena international joint master degree kan. Kayak aku kuliahnya di Scotland semester 1, semester 2-nya di Norway, semester 3-nya di Hungary, semester 4-nya bisa milih gitu. Oke. Kak, tadi katanya beasiswa yang Kakak peroleh itu tanpa interview ya, Kak? Iya, betul. Kalau Erasmus Plus atau Erasmus Mundus Joint Master Degree ini tanpa interview. Oh. Jadi ada beberapa program yang interview as necessary. Dalam arti interview jika dibutuhkan saja. Kalau dokumen-dokumen kalian itu kurang menguatkan profil kalian, mereka bakal minta menginterview kalian. Kalau udah kuat ya udah, nggak usah. Jadi cuma berkas aja kalian harus daftar ya EMJMD. Langsung di accept gitu ya, Kak? Kalau udah bagus. Tapi ini ada sebuah cerita yang unik ya. Apa nih, Kak? Kan pendaftaran EMJMD itu bukan hanya dari Indonesia aja ya, dari orang seluruh dunia ya. Dan itu rata-rata orangnya itu first class. First class dalam arti lulusan terbaik ya. Iya. Nah, dalam waktu itu pas pengumuman ada orang dari negara X ya, dalam arti dari sebuah negara di Asia, dia message aku. Dia tanya, kan aku bilang kan di grup Erasmus itu bahwa aku udah dapat pengumuman, aku keterima ini, langsung dia message aku dan dia kasih profilnya ke aku, dia punya hak paten ini, itu. Nah,
Tapi Terus gimana? dia nggak terima gitu, dia nggak keterima gitu loh. Makanya dia kayak nggak terima dalam kondisi itu, nggak keterima beasiswa itu. Cuma Tapi dia aku malah yang ke kakak. iya, nah makanya itu dalam arti semua rezeki kan udah ada yang ngatur ya, tinggal kita berusaha aja. Meskipun orang di luar sana itu lebih hebat dari kita, Kalau bukan itu rezekinya ya bukan. kalau bukan rezekinya, nah bener, sip, kayak gitu. Jadi jangan pesimis, optimis aja lah, optimis gitu. Kalau optimis ya, setiap saat ya Benar. Kak. Jangan jadi orang yang pesimis. Kawan-kawan ada lagi nggak nih Kak? Ayo teman-teman, tanya-tanya lagi. Mungkin tanya tentang apa? Erasmus, apa? Tentang Mobra juga nggak apa-apa. Tuh nggak apa-apa tuh. Ya teman-teman semua tanya aja nggak apa-apa kok. Jangan sungkan-sungkan, udah typing aja. Kalau tanya single atau udah menikah, Gimana tuh Kak? Masih single nggak Kak? Mungkin ada yang mau apply ke Kakak, motivation letter, saya atau udah personal mau, statement kan ke Kakak. saya sudah mau menikah ini doanya ya teman. Waduh, gagal tuh Kak. Nggak jadi buat surat cintanya nggak jadi tuh Kak. Ini Raihani asli Lampung ya? Semester berapa? Saya selampung Kak, semester 7 Kak. Semester Baru next semester 7. Oke. Mau skripsi. Mau skripsi. Di program studi apa? Apa Kak? Di program studi apa? Hukum Kak. Oh, hukum. Rencana juga mau lanjut juga. Kalau lanjut, saya kerja dulu Kak. Kerja dulu, baru nanti lanjut. Nah, Soalnya suruh orang tua kerja dulu. Jadi Nyari pengalaman gitu kan. ada juga beberapa beasiswa yang tidak menerima fresh graduate ada loh. Fresh graduate. Iya. Kayak misalkan baru lulus langsung S2 gitu Kak. Ya itu mereka ada yang nggak nerima. Kayak Swedish Institute itu nggak nerima fresh graduate, harus punya pengalaman kerja dulu. Kemudian ada apa lagi ya State itu ya? Kayaknya Sevening deh kayaknya kalau nggak salah. Brutal tuh saya kalau malah. Dikira nggak apa-apa gitu. Nggak, ada yang nggak boleh, malahan nggak boleh fresh graduate, harus punya pengalaman kerja dulu ada. Kalau Ya, nih. Erasmus sih ada yang belum lulus udah dapat beasiswa ada. Kok bisa Kak? Yang masih skripsi udah dapat beasiswa ada. Yang angkatan tahun ini dari salah satu kampus tengah malah ya. Nggak tahu. Wow. Nyantumin sebuah surat bahwa dia bakalan lulus. Keterima gitu. Ngerjain skripsinya dengan judul ini bakalan lulus di bulan ini. Kayak gitu aja. Padahal transkrip ijazah kan belum ada. Dia bisa. Bener banget. Karena tuh itu nggak dilihat tuh Kak nilainya Kak, IPK-nya. Tergantung. Malah dia langsung keterima tuh Kak. Lah iya itu. Malah IPK belum malah ya. Keterima dia. Iya benar. Masa mikir banyak orang mikir IPK harus besar gitu Kak. Harus 4 gitu. Kalau menurutku juga, ya. Kalau menurutku enggak. Tapi kalau bisa saran kalian harus menyeimbangkan antara akademik dan non akademik gitu. Karena itu yang dari dulu aku kejar waktu kuliah 4 tahun itu. Dan alhamdulillah udah kesampaian kejar semua. Kak. Iya. Kalau SMA Kak, aku pernah nggak sama sekali Kak ikut organisasi gitu Kak? SMK nggak pernah aku ikut organisasi, nggak punya pengalaman sama sekali. Bahkan terbentuk mindset ikut organisasi ketika kuliah semester 2, ya, baru ikut. Dan dari situ benar-benar terbuka mindsetku bahwa dunia itu luas banget. Orang itu lucu, ada yang lucu, ada yang lawak, ada yang tidurnya ngorok, ada yang kalau tidur bareng di kampus jadi kayak gitu. Itu luar biasa. Jadi experience baru ya Kak. Bener. Yuk teman-teman, ada yang tanya lagi nggak? Ini nggak ada nih Kak. Ayo tanya yuk. Nggak usah. Udah. Kalian kalau ada pertanyaan lagi mungkin di luar apa? Oh iya, bisa chat kakaknya bisa nggak? Kalian bisa DM aku di IG ya ataupun. Apa nih ke IG-nya Kak? Tadi mungkin bisa
Ibu ini aja Kak, Aku diketik aja. aku typing aja ya. Insya Mungkin ada Allah yang bakalan lupa. aku bahas, bakalan aku jawab kok. Insya Allah. Bakalan selalu aku jawab. Oke, udah itu ya. Kalau di luar Niki sesi ini, Andre itu. @niki Benar underscore ya Kak? Andre. Nanti Ya, saya follow Kak. siap. Follow back ya Kak. Ya, siap. Aku nggak sombong kok orangnya. Tenang. Nanti kita ini lagi Kak. Berbincang lagi ya Kak. Saya mau nanya banyak Siap. banget Kak. Ya, monggo, monggo, monggo. Ini kayaknya nggak ada lagi tuh Kak. Teman-teman ada Ya, yang ingin monggo. bertanya? Ini ada lagi nih. Nggak ada Satu. kayaknya. Ada Kak. Ya. Ini ada. Winda Ayunda. Ayudia. Kak izin bertanya lagi, apakah jika saat ini kita tidak pernah sempat ikut organisasi atau menjadi volunteer, tetapi pada saat ingin daftar beasiswa, hanya mengandalkan kontribusi yang ditawarkan lewat motivation letter, apakah masih mempunyai peluang untuk lulus? Nggak tahu ya. Karena aku bukan reviewernya. Jadi kalau menurutku, ini kan belum pernah punya experience ya. Hanya mengandalkan kontribusi yang ditawarkan. Kalau menurutku kurang kuat sih. Dalam arti kalian harus benar-benar punya experience itu. Mungkin kalian bisa ikut setelah ikut seminar ini, mungkin kalian bisa ikut kegiatan Volunteer. volunteering atau ikut community gitu buat nilai plus kalian. Kalau menurutku kurang menjual sih. Kalau peluang untuk lulus ya nggak tahu ya. Kalau alam Ya ya Kak. cuman kalau saran kurang menjual banget gitu, kurang menjual. Dalam arti kan kita harus menjual diri kita dalam kutip yang baik gitu, dalam hal Betul. yang baik, membuat pemberi beasiswa jatuh cinta ke kita. Ya mau nerima kita ya Kak. Iya bener. Ya ini masa pandemi ini biasanya kan banyak Kak volunteer, apalagi online nih Kak, bisa di seluruh dunia, seluruh Indonesia bisa ikut gitu Kak. Iya bener, ikut aja nggak apa-apa. Yang related, yang nggak related itu nggak apa-apa sih kalau menurutku. Cuman kalau kalian pas cerita yang nggak related itu cuman kalian ambil pelajarannya aja gitu. Ya. Pelajarannya aja dalam arti saya ikut volunteering ini, saya mendapatkan pelajaran bahwa saya bisa lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, itu aja. Meskipun nggak related nggak masalah, cantumin aja. Yang penting dapat new experience. Raihan mau tanya apa nih? Tanya aja, bincang-bincang. Kayaknya nggak ada lagi Kak pertanyaan. Nih Raihan aja yang tanya, mau tanya apa? Silakan. Kan katanya tadi banyak pertanyaan nih. Mungkin Saya pengen nanya tapi jangan di sini Pak, lebih enak Kak, lebih pribadi ya. Oke, siap. Monggo. Soalnya ini mungkin nanti saya DM aja ya Kak. Iya, silahkan monggo. Teman-teman buat yang mau DM. Kalau teman-teman ada nggak Kak? Insya Allah aku Teman-teman. bakalan jawab kok. Kayaknya nggak ada lagi Kak. Nggak ada lagi ya? Ya udah. Tanya yuk, tanya yuk. Nih buat teman-teman. Ada teman-temanku di sini, tunggu. Aku lihat siapa nih? saja. Ada Adi Siapa nih. Di, tanya Di. Adi Wisodo nih. Terus ada lagi siapa? Delila. Temanku waktu D4 dulu nih, Delila nih. Ini dulu masih banyak. 92 orang ya Mas. Mas Gema Barlian ini juga sering tanya-tanya ke aku kok. Insya Allah aku selalu jawab juga. Mas Gema. Tanya yuk teman-teman yuk. Jangan sungkan-sungkan bertanya. Malah kalau pas gini itu manfaatin. Dalam arti serap semua ilmu nih. Kasih ke kalian. Malu-malu. Teman-teman semua pada malu-malu nih Kak. Nah itu. Nah ini nih pembahasan MJMD lebih lanjut bisa ke seminar 11 sambil senyum. Promosi Adi di sini promosi. Siap di. Laksanakan komandan.
Kayaknya nggak ada lagi, Kak. Ya udah ya, Kak. Bincang-bincang udah diakhirin aja, nggak apa-apa Kak. Udah akhirnya. Oh, ini Kak ada lagi, Kak. Ini nih ada. Ingin bertanya, Kak, dari Muhammad Pasha Mutawakil. Bagaimana sih, Kak, peluang lulusan D4 untuk studi lanjut di luar negeri? Oke. Sebagai lulusan D4 ya. Ini Mas Muhammad Pasha ini dari kampus mana nih? Mau tahu deh. Politeknik juga ya atau dari mana? Oke, aku jawab ya. Dulu itu awal-awal waktu aku punya mimpi S2 ke luar negeri, aku kan sering hadir ke education fair ya. Kayak EHF, European Higher Education Fair, LPDP Education Fair, nah gitu-gitu ya. Nah, aku tanya nih ke banyak kampus di luar negeri dan juga banyak beasiswa di luar negeri bahwa mereka tuh belum tahu kalau di Indonesia ada program diploma yang 4 tahun dan gelarnya itu bachelor. Itu beberapa tahun yang lalu. Itu beberapa tahun yang lalu di sekitar tahun 2016-2017. Tapi untuk saat ini aku udah membuktikan bahwa lulusan D4 bisa kuliah di luar negeri. Jadi buktikan aja, dalam arti kualitas diri kalian itu harus luar biasa gitu. Kita nggak kalah saing kok dengan S1 dalam arti dengan S1 di universitas ternama, kita punya peluang yang sama gitu. Cuma tinggal kualitas diri kita aja kayak gimana gitu. Jadi buat teman-teman D4 kita harus berjuang bareng-bareng ya buat memajuin D4. Bener. Jangan pesimis. Aku juga D4 kok, tenang. Tuh, kakaknya aja D4 bisa, ya kan? Bisa kok D4. S1 harus lebih bisa lagi lah. Iya, harus lebih bisa lagi S1. S1 harus lebih bisa lagi. Cuman ada restricted sih, dalam arti ada beberapa beasiswa seperti Swedish Institute itu mereka nggak menerima D4. Itu bikin aku sakit hati banget waktu itu mau apply. Anjir, nggak nerima anjir dia. Aduh, ya udah deh nggak apa-apa. Yang penting apply aja beasiswa lain gitu. Itu bisa kok. Peluangnya sama antara D4 sama S1 kalau menurutku sama. Tinggal kualitas orangnya aja seperti apa kayak gitu. Karena gini, Rehan, kalau menurutku ya, teman-teman D4 itu mereka lebih memiliki mindset dalam arti mindset setelah lulus kerja. Karena kita diciptakan untuk bekerja. Dalam arti sekolah kita kan vokasi, lebih banyak praktikalnya. Itu jadi mindset kita setelah lulus kebanyakan kerja. Jadi dan banyak orang berpikir bahwa D4 itu sulit banget gitu, S2 di luar negeri. Tapi I already prove that D4 bisa. Jadi tetap berjuang buat teman-teman D4. Tetap berjuang kuncinya. Teman-teman yang lain, saya masih ingin bertanya. Tentang beasiswa. Kalian pakai baju ini nanti. Wow, keren banget Kak itu Kak. Limited itu Kak. Limited edition tuh Kak. Limited edition yang ngasih cuma European Union di Indonesia aja. Nggak ada di Shopee. Nggak ada di Shopee kayaknya. Ini ada tulisannya juga nih. Erasmus Plus. Wow. Tahu kan? Ayo apply. Oke, saya harus prepare dulu Kak. Kalau EMJMD tahun ini cohort 2020 ini ada 61 orang dari Indonesia. Yang diterima. Jadi yang diterima. Tahun depan semoga lebih banyak lagi ya buat teman-teman yang di sini. Harus apply. Coba aja yang penting dulu ya Pak. Iya, nanti kalau misalkan ada yang dibingungin tinggal DM aku aja. Siap. Insya Allah aku jawab. Atau message aku di Facebook juga bisa. Atau bisa review motletnya mungkin ya kan Kak? Benar, aku bisa proofread motret kalian, memberikan masukan. Nah, itu. Tinggal kirim email aja nanti. Tapi mungkin juga bisa. Iya, monggo. Kan motlet kan yang Kakak tadi sampaikan pakai bahasa Inggris tuh Kak.
gimana kalau misalnya ada kayak grammar yang salah, itu nilai minus ya, Kak? Buat kita juga. Iya sih. Grammar yang salah gitu. Iya sih. Kalau menurutku Kalau grammar apa gitu, Kak? iya. Maka dari itu kalian harus pakai beberapa software untuk mencek grammar kalian ya. Kayak Grammarly, tahu nggak Grammarly? Tahu saya, Kak. Saya pakai itu, Kak. Nah, kayak Grammarly itu cek pakai di situ. Jadi setelah nulis cek di situ mana yang salah gitu. Karena grammar itu penting banget, dalam arti kalau grammarnya salah kan bisa saja pengertian mereka juga salah, ya kan? Dan juga mereka juga bisa nggak paham orang ini cerita apa sih gitu. Malah terjadi salah paham nanti kalau misalnya salah. Jadi salah kaprah. Jadi pakai itu software kayak Grammarly atau apa itu buat cek Software sejenisnya ya, Kak. Ya benar. Lebih baik belajar lagi, Kak, kalau bisa ya, Kak. Mumpung ada waktu kan. Bener, mumpung ada waktu. Kalau saya udah nggak punya waktu, udah lulus. Karena selama kuliah kan dimanfaatin buat belajar, bukan ngopi aja kan ya. Ngopi nggak apa-apa sih ngopi. Ngopi sambil belajar. Nah, mantap lah. Yuk, ada pertanyaan lagi nggak? Kayaknya nggak ada, Kak. Cukup kayaknya, Kak. Udah jam 9 juga. Oke, kalau udah cukup. Ada nggak nih, Kak? Terakhir, Kak, ada kata-kata nggak? Atau pesan buat teman-teman semua sebelum tutup nih, Kak? Ada nggak pesan dari Kakak? Kalau pesan dari aku, ya sesuai quotes terakhir itu aja ya. Jadi, menjadi yang terbaik itu nggak penting. Dalam arti kalian menjadi lulusan terbaik, punya prestasi segudang, tapi kalian nggak bisa bermanfaat atau memberikan impact ke lingkungan kita. Pesanku, kalian itu semua kan pemuda-pemuda yang luar biasa ya. SDM emas dari Indonesia nanti. Kita harus membangun Indonesia bareng-bareng gitu. Aku setelah lulus nanti bangun Indonesia, kalian juga bangun Indonesia di bidang kalian juga. Jangan hanya jadi pekerja saja, dalam arti kita harus bisa memberikan sebuah kontribusi nyata buat Indonesia. Meskipun dalam hal kecil, buat tetangga kita kayak, buat saudara kita saja kayak, itu nggak masalah. Yang penting kalian bisa berkontribusi. Oke, nggak apa-apa, emang tuntutan kan kalau kerja kan. Yang penting we create something for Indonesia future. Itu aja. Kita harus berjuang sama-sama itu. Siap, Kak. Yap. Itu aja sih. Ya, sama-sama ya. Semoga bermanfaat semua ilmu yang aku kasih. Dan ilmunya, Kak. Amin. Dan aku bakalan berdoa semoga kalian bisa diterima di kampus impian dan juga di beasiswa impian kalian. Nanti bilang aja nih ke aku, DM aja, Kak, aku udah diterima di sini. Aku bakalan seneng banget karena bermanfaat banget. Ya, sama-sama. Mungkin kita akhirin aja ya, Kak. Yap. Sekian saya akhiri. Mungkin ada kalau Kakak, Kaniki atau saya ada salah kata, kami mohon maaf. Dan dari COA juga minta maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya, kawan-kawan. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Bye.